Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat sihah wal afiyah. Sehingga pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i. Dan tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umat yang senantiasa istiqamah di dalam berjalan di bawah naungan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, sebuah kitab dan karya ilmiah yang sangat besar yang membahas tentang seputar adab-adab para ahli Quran, baik pengajar Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang berikutnya, yaitu pasal ke-12 tentang anjuran untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari azab neraka ketika melewati ayat-ayat azab, dan meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika bertasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbah. Iya, makasih, Mbah. Siap. Siap. Iya, siap. Jazakallah khairan. Iya, anjuran untuk membaca doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmat ketika melewati ayat-ayat yang berbicara tentang rahmat, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melewati ayat-ayat berkaitan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga meminta agar Allah memberikan kepada kita semua karunia surga ketika kita melewati ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan segala kenikmatannya. Baik, kita bacakan perkataan penulis. Qala muallif rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin an yas'alallaha ta'ala min fadlih. Dianjurkan ketika melewati ayat-ayat rahmat agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia darinya. Wa idza marra bi ayati 'adzabin, dan ketika kita melewati ayat-ayat yang berbicara tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka an yasta'ida minasyarri aw minal 'adzab, hendaknya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan dari azab neraka. Yaqul, ya, hendaknya kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, atau sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan. Au as'alukal afiyah min kulli makruh, atau dia mengucapkan ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, aku meminta kepadamu keselamatan dari segala keburukan atau dari segala sesuatu yang dibenci.
atau tidak disukai. Ini diantara lafaz yang bisa kita baca ketika kita melewati ayat-ayat azab. Tentu poin ini atau pasal ini masih berkaitan dengan pasal sebelumnya yang berbicara tentang pentingnya kita tadabbur, pentingnya kita khusyuk, ya. Jadi sehingga ketika melewati ayat-ayat azab itu nggak lewat gitu aja. Atau ketika kita melewati ayat-ayat yang berkisah tentang surga dengan segala kenikmatannya, ya maka itu nggak lewat begitu aja. Harus ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya, harus ada ibrah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca tersebut, dan harus bisa memaknai setiap ayat yang kita baca. Karenanya bagaimana orang minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka atau dari segala yang tidak disukai kalau dia nggak paham ayatnya. Ini yang kita maksud, perlu adanya korelasi antara pasal yang kita bahas hari ini dengan pasal-pasal sebelumnya. Jadi kalau antum baca Al-Quran lalu melewati ayat-ayat azab, antum bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan. Atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka al-afiyah min kulli makruh. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan dari hal-hal yang tidak disukai. Ya. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Ya, dia boleh pakai bahasa Arab juga boleh pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah di sini, karena yang penting tujuannya sama atau maksudnya sama, yaitu dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayati tanzih lillahi subhanahu wa ta'ala nazzah. Dan kalau dia melewati ayat-ayat yang berbicara tentang tasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bertasbih, ya. Faqal, dia ucapkan subhanallah wa ta'ala. Ya, umpamanya kita baca surah apa nih? Surah As-Saff, ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau kita baca surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, pokoknya itulah berkaitan dengan tasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ta'ala amma yasifun, ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan yang semisalnya. Ya, ketika dia melewati ayat-ayat yang di situ terkandung makna tasbih, bertasbih kepada Allah, dia maka bertasbih. Dia ucapkan subhanallah, atau tabarakallah, atau jallat 'azamatu rabbina. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalimat-kalimat yang semisalnya lah. Ya, kalau kita mungkin kita bisa pakai standar, ya. Standarnya adalah subhanallah atau tabarakallah. Faqad sahha an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Ada riwayat dari salah seorang sahabat yang mulia yang pernah menjadi saksi langsung bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, aku itu pernah sholat di belakang Nabi SAW, atau aku pernah sholat bersama Nabi SAW. Kalau berdua, kanan kiri, ya. Aku pernah sholat bersama Nabi SAW, zata lailah, suatu malam. Faftatahal Baqarah. Lalu beliau mulai membaca surah Al-Baqarah. Faqultu. Maka dalam hatiku aku berkata, yarka indal mi'ah. Kayaknya Nabi bakal ruku nih di ayat ke-100. Ya, selesai baca 100, kayaknya Nabi bakal ruku. Soalnya ayat 20 lewat, ayat 30 lewat, ayat 40 lewat. Loh, ini kalau kita yang jadi makmumnya kira-kira mau berhenti di mana nih? Tapi Hudzaifah bin Yaman itu nakarnya sesuai dengan kapasitas beliau. Ya. Jadi yang digunakan ini parameter beliau. Oh, kayaknya bakal 100 nih baca ayatnya. Jadi di ayat 100 nanti Nabi bakal ruku. Tsumma madha. Tapi Nabi bablas. Beliau melanjutkan baca ayat 101, 102, 103, 104. Kemudian kata Hudzaifah ibn Yaman, faqultu, dalam hatiku aku berkata, yusalli biha firakah. Udah deh, pasrah aja deh. Kayaknya Nabi SAW itu bakal baca Al-Baqarah sampai habis gitu. Jadi udah tanggung jadi makmum beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya udah deh, ikutin aja. Paling nanti surah Al-Baqarah selesai, saya masih sanggup insyaallah.
Famadha, tapi Nabi terus melanjutkan. Faqultu yarka' biha. Ya. Kemudian kata Hudzaifah ibn Yaman, sesungguhnya Nabi itu bakal ruku di setelah surah Al-Baqarah. Tsumma iftataha An-Nisa, kemudian Nabi masuk ke dalam surah An-Nisa. Jadi dari Al-Baqarah ke surah An-Nisa. Tapi nanti dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa kenapa dari Al-Baqarah loncat ke An-Nisa, ya artinya tidak membaca Ali Imran terlebih dahulu, lalu baru ke surah An-Nisa gitu ya, tapi pindah dari Al-Baqarah langsung ke An-Nisa. Harusnya urutannya Ali Imran dulu. Tsumma iftataha Ali Imran. Setelah surah An-Nisa selesai baca tuh, jadi bayangin antum ya, bayangin gimana beratnya di posisi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu waktu itu. Beliau dengerin Nabi baca Al-Baqarah selesai, kemudian loncat ke An-Nisa, kemudian tsumma iftataha Ali Imran. Kemudian Nabi SAW membaca Ali Imran, faqara'aha. Nabi selesaikan Ali Imran. Jadi kebayang berapa juz tuh? Sekitar 5 juz kalau nggak salah. Ya, sekitar 5 juz. Tadi kenapa Nabi pindah langsung ke An-Nisa sebelum baca Ali Imran? Jadi lengkap gitu ya. Para ulama mengatakan bahwa waktu itu yang turun An-Nisa dulu, baru Ali Imran. Ya. Yaqra'u mutarassilan. Beliau baca tuh tenang gitu, bitarassul, tenang. Artinya enggak lambat juga. Tarassulan itu dibilang terlalu cepat juga enggak, tapi dia cepat, bacanya agak cepat tapi tidak terlalu cepat, dan tentu enggak lambat bacanya, mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, enggak cukup sampai di situ. Kapan Nabi melewati ayat tasbih, Nabi bertasbih, Nabi berdiam di ayat itu. Ya, Nabi berhenti di ayat itu lalu beliau bertasbih, tasbih. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'al. Kalau Nabi SAW melewati ayat yang berkaitan dengan surga atau karunia Allah Subhanahu wa taala, beliau berhenti di ayat itu dan beliau meminta kepada Allah, minta Allahumma inni as'aluka. Kurang lebih seperti itulah. Wa idza marra bi ta'awudz. Kalau Nabi SAW melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan, Nabi diam lagi di ayat itu. Nabi baca ta'awudz, Allahumma inni a'udzubika min syarri jahannam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allah. Ya pokoknya semisal itulah, minta kepada Allah agar diberikan perlindungan dari siksa neraka. Jadi bisa dibayangkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, betapa berkualitasnya sholat malam Nabi SAW. Dan itu adalah orang yang ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, sesungguhnya dosamu itu udah diampunin, yang lalu dan yang akan datang. Ini sholat buat apa? Sampai dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu hatta yatafattar qadamu, sampai kaki beliau itu yatafattarnya itu seperti kapalan lalu pecah dan mengeluarkan darah. Dalam riwayat lain bengkak. Subhanallah, kita tuh sering banget dengar orang sholat malam kakinya kesemutan, sering sekali. Ini bukan barang baru, sampai hari ini masih ada. Orang sholat malam kakinya kram, orang sholat malam kakinya kesemutan. Tapi demi Allah, nggak ada orang yang sholat malam sampai kakinya pecah dan mengeluarkan darah kecuali Rasul kita Muhammad SAW. Nggak ada orang yang sholat malam sampai kakinya bengkak kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu orang yang sudah dihapuskan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Apa kata beliau SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah, apakah saya tidak suka kalau saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Masa saya nggak mau gitu kalau masuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Jadi coba bayangkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu sholat malam sepanjang itu, baca ayatnya, bukan baca ayat lagi, baca surah, dan surahnya surah panjang semua. Dan ketika beliau melewati ayat tasbih, beliau berhenti untuk bertasbih. Ketika beliau melewati ayat-ayat karunia Allah, beliau minta kepada Allah, berhenti di ayat itu. Ketika ayat
ta'awud, beliau berhenti dan beliau berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah. Itu ternyata hanya sholat malamnya orang yang bersyukur, bukan sholat malamnya orang yang habis melakukan maksiat. Ini sholat malamnya asyakir, orang yang bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Masa saya nggak mau jadi hamba Allah yang bersyukur. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan di sini beliau Al-Imam Nawawi memberikan penjelasan, wa kanat suratun nisa fi dzalikal waqt mutaqaddimah ala ali Imran. Dulu itu surah An-Nisa itu lebih duluan turun daripada surah Ali Imran. Karena beliau tadi diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala beliau dari Al-Baqarah langsung pindah ke An-Nisa. Qala ashabuna rahimahumullah, para ulama kami, ya, para ulama Syafi'iyah itu mengatakan, wa yustahabbu hadzal su'al wal isti'adzah wat tasbih likulli qari'. Dianjurkan meminta kepada Allah karunia, meminta perlindungan kepada Allah, bertasbih kepada Allah bagi setiap pembaca Al-Quran. Dianjurkan bagi setiap pembaca Al-Quran. Sawa'un kana fis shalah aw kharijan minha. Ya, baik dia sedang di dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena teksnya, nasnya itu kan di dalam sholat Nabi bacanya. Tetapi mazhab Syafi'iyah ini lebih condong pada membawa hadis tersebut, ya, hukumnya itu kepada keumuman. Ya, ini bukan hanya di dalam sholat, tetapi juga hatta di luar sholat. Seseorang itu kalau dia membaca Al-Quran, dia melewati ayat-ayat azab, maka dia berhenti, dia minta perlindungan kepada Allah. Kalau dia membaca ayat-ayat karunia Allah, ayat-ayat surga, dia berhenti, maka dia minta kepada Allah diberikan karunia surga tersebut. Dan kalau dia melewati ayat-ayat tasbih, ya, sekalipun di luar sholat, dia berhenti dan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan, wa yustahabbu dzalika fis shalah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Dianjurkan di dalam salat. Kita tadi bicara ini umum, ya. Pertama di dalam salat dan di luar salat. Kemudian Al-Imam Nawawi menukil pendapat Syafi'iyah bahwa dianjurkan di dalam salat secara khusus, ya, itu membaca tadi isti'adzah, tasbih, kemudian minta kepada Allah. Ya, itu bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Li'annahu du'a, karena sesungguhnya itu merupakan doa. Fastau fihi, ya, fastau fihi kat ta'min aqibal fatihah. Maka hukumnya sama, berlaku umum, ya, bagi imamkah, makmumkah, orang yang sholat sendirian, seperti takmin. Takmin itu ucapan amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Itu kan berlaku umum. Baik imam, makmum, sholat sendirian, itu harus, bukan harus, ya, dianjurkan membaca amin. Jadi dikiaskan dengan itu, dengan takmin ketika selesai membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Wa hadzal ladzi dzakarna min istihbabis su'al wal isti'adzah huwa madhhabus Syafi'i wa jamaahiril ulama rahimahumullah. Dan ini yang kami sebutkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan dianjurkannya meminta kepada Allah karunia, berlindung kepada Allah, kemudian bertasbih, ya. Ini merupakan madhab Syafi'i dan madhab mayoritas ulama. Semoga Allah rahmati mereka. Sementara Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan la yustahabbu dzalik, tidak dianjurkan yang demikian. Bal yukrah fis shalah. Bahkan kalau di dalam sholat, menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya makruh. Was-shawab, dan yang benar, qaulul jumhur aul jamahir. Yang benar adalah perkataan mayoritas ulama, ya, lima qaddamnahu, sebagaimana tadi kami sebutkan, yakni yang tadi sudah kita jabarkan. Jadi kesimpulannya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang membaca Al-Quran dianjurkan baginya setiap kali melewati ayat-ayat surga, kenikmatan Allah, ya, maka dia berhenti sejenak dan dia minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Boleh seperti itu. Ya Allah, aku minta karunia kepadamu. Ya, atau Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau dia lewat ayat-ayat surga, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Ya, kemudian kalau dia melewati ayat-ayat yang berbicara tentang siksaan, gitu ya, tentang kondisi hari kiamat, dia berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta keselamatan kepadamu.
dan betul-betul dia maknai gitu loh apa yang dia baca. Kalau dia lewati ayat-ayat tasbih, dia bertasbih subhanallah wa ta'ala, tabarakallah wa ta'ala, ya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik kalau di dalam sholat, baik dia sebagai imam statusnya, atau dia makmum, atau dia adalah orang yang sholat sendirian. Dan ini mazhab mayoritas ulama, ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan menambah wawasan kita tentang adab-adab pembaca Al-Quran, sehingga menjadikan kita orang yang tidak sembarangan ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran lagi-lagi kalamullah, ya, dan kalamullah itu munazzah, firman Allah itu disucikan, ya, maka perlakuannya tidak boleh disamakan dengan qaulul bashar. Kalau kita membaca perkataan manusia, silahkan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya silahkan, tetapi dalam hal membaca Al-Quran ada adab-adab atau etika-etika yang telah ditetapkan di dalam syariat kita, dan yang kita bahas tentunya di dalam mazhab Syafi'iyah. Taib, kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Selamat berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita di bulan Ramadan ini tanpa dikurangi sedikit pun pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.